Kamu ini kenapa sih? Pengen tahu banget emangnya? Ya kan aku cuma tanya. Kamu ini berisik banget sih. Kamu ini apa-apaan sih? Periksa-periksa handphone aku. Mas, itu kenapa handphonenya kosong? WA-nya pasti udah dihapusin kan? Emang kosong? Emangnya kenapa? Oh, kamu senang, kamu bangga banyak cewek yang suka sama kamu. Kamu ini ngomong apa sih? Kamu gak usah cerewet deh. Kamu gak usah banyak gaya. Kamu tuh udah terjamin semua gaji aku, semuanya aku kasih semua sama kamu. Kamu pikir aku cuma butuh uang doang? Emang iya? Di otak kamu cuma ada uang, uang dan uang aja. Jahat ya, Mas. Aku gak butuh uang kamu. Terserah kamu. Mulai sekarang aku gak mau ganggu lagi hidup kamu. Kamu mau kemana? Anak-anak tetap sama aku. Gak, ini anak aku. Gak, ini anak aku. Kamu mau kemana? Bang Ojek. Tunggu. Kamu mau bawa kemana? Ayo, Bang. Tunggu. Dasar istri kurang ajar. Iya, Pak Ustadz, suaminya ini banyak diidolakan oleh teman-teman kerja wanita satu kantornya seperti itu, bahkan curiga handphonenya di lock karena takut ada mungkin curiga ada selingkuh atau apalah, bisa dibilang seperti itu ya Pak. Betul. Gimana, Mas? Iya, jadi gini Mas Farid, para pemirsa, mestinya seorang istri ketika melihat suaminya banyak idola itu dia berterima kasih dan memuji kepada Allah, hamdalah. Karena apa? Ternyata penampilan suaminya masih banyak orang yang berkenan pada dia. Sebatas memuji pada Allah atas penampilan dia. Sebaliknya seorang suami berterima kasih pada istrinya dikala dia diidolakan banyak orang, tetapi kebaikan istrinya pada dia itu masih utuh. Makanya apa? Makanya kita bisa melihat dalam untaian kata psikologi yang bagus sekali. Apa itu? Kita boleh di mana saja tapi hati kita tetap sama dia. Kita boleh dikerubuti oleh banyak orang tapi hati kita tetap sama dia. Itu maknanya adalah bahwa hati kita seperti hadis Nabi tadi itu adalah sudah menjadi kontrak bersama istri yang kita nikahi tadi itu. Lah yang kedua menjadi persoalan, seringkali alat komunikasi yang bisa kita bawa kemana-mana, HP ini menjadi persoalan serius hubungan suami istri. Tidak jarang pernikahan itu bisa broken, bisa rusak, itu karena terjadinya tadi itu. Seperti kasus, mohon maaf, suaminya Mbak Yeli tadi yang menjelaskan setiap nyampe rumah maka sudah di-clock apa itu HP-nya, dan kemudian sudah bersih semuanya, chatting sudah nggak ada apa-apa. Saya kira ini juga hal yang tidak baik. Karena itulah saya teringat, kalau misalkan contoh kayak HP saya fair saja, saya mau tidur saya letakkan di mana saja, bisa dibuka kapan saja oleh istri saya juga bisa membuka kapan saja istri saya. Tapi saya dan istri tidak pernah membuka masing-masing HP. Karena apa? Dibangun trust antar suami dan istri. Nah, saya kira andai kata tadi misalkan kasus Mbak Yeli tadi itu dengan suaminya dibangun trust, itu saya kira tidak itu. Tetapi persoalannya kan apa yang dialami oleh Mbak Yeli ini kan resah juga. Suaminya HP-nya setiap datang sudah bersih, setiap ini dekol nggak bisa dibuka. Ini juga berarti suaminya juga tidak ada trust kepada istrinya. Saya kira ini bertentangan dengan ketentuan Nabi SAW. Bukankah Rasul SAW kepada para istrinya itu begitu luar biasa menanamkan kepercayaan masing-masing, kapan, di mana Rasul, istri yang lainnya itu tahu di mana keberadaan Rasul, itu mananya dalam membangun hubungan yang harmoni antar istri. Mbak Yeli kaburnya kemana? Saya ke rumah orang tua saya, ke rumah bapak saya itu. Tapi masalahnya adalah bapak saya itu selalu belain dia. Yang bapak saya tahu adalah dia orang yang baik. Jadi setiap saya kabur, dia selalu bilang saya terus yang salah gitu. Mereka selalu membujukkan saya, seolah saya nggak berguna gitu sebagai istri. Jadi saya disuruh pulang gitu. Padahal mereka nggak tahu sebenarnya perlakuan suami saya tuh kayak gimana gitu. Jadi cuma dengar dari satu sisi aja. Iya. Dari dengar dari versi suaminya. Suami saya kalau di depan keluarga saya itu orang yang sangat bijaksana gitu. Orang yang kelihatannya bisa diandalkan gitu Mas. Makanya waktu kita berantem, saya pergi ke rumah papa saya suruh pulang. Memang suami saya jemput gitu, tapi ya mereka taunya, keluarga besar saya taunya saya yang selalu salah. Iya, karena dia sangat baik dan berbalik kembali dengan perlakuan yang Iya,
kalau kita lihat cerita Mbak Esi tadi memang sangat dilematis sekali. Di sisi lain suaminya di hadapan dia seperti itu gitu, distrust yang luar biasa, terus keluarnya gitu. Tapi ketika di hadapan keluarganya tampilannya yang sangat luar biasa, sehingga ayahanda dari Mbak Yesi ini sangat percaya sekali. Mbak Yesi percaya dengan dia tadi itu. Memang saya kira inilah para suami, kita tidak boleh hanya misalkan yang penting baik sama ayahnya, bapaknya saja, sama anaknya tidak. Saya kira dua-duanya. Sebab kita menikah itu kita harus ingat, kita tidak sekedar mau menikah seorang perempuan, tapi kita sedang mengambil mitsaqon ghalidho, ikatan yang sangat kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang digambarkan dengan itu kita mengambil amanah yang amat sangat berat. Ini pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah, saya kira dengan kasus ini mestinya orang tua siapapun itu tidak serta-merta kemudian menafikan peran anaknya, kemudian akhirnya membela kepada menantunya. Saya kira juga tidak arif. Yang arif itu adalah ketika ada masalah anaknya, kemudian ada masalah dari pihak suami, maka dipanggil dua-duanya. Jadi ada kisah menarik. Jadi ketika ada seorang suami, mohon maaf ini mungkin agak berbeda, tapi kisah seorang suami yang datang ke rumah, kemudian dibuka oleh suaminya, ternyata di dompetnya itu banyak bukti kiriman transfer kepada seorang wanita yang sebelumnya tidak diceritakan. Maka kemudian istrinya ini melaporkan kepada ayahandanya. Tapi sebelumnya suaminya sudah melaporkan, wahai ayahanda mertua, bahwa setiap bulan saya menjada istri saya sekian, ibu saya sekian, saya transfer melalui rekening adiknya seorang wanita untuk disampaikan kepada ibunya, karena ibunya nggak bisa berhubungan dengan transaksi langsung. Dan ayahnya ketika anaknya mengadu pada dia, bapak ini suami saya begini, setiap bulan mengirim orang wanita begini bapak. Maka kemudian apa yang terjadi, wahai anakku, berbahagialah. Engkau tidak boleh menghalangi suamimu berdharma, berbakti kepada ibunya. Tiap kecemburuanmu telah melampaui batas, dan temuilah suamimu, sesungguhnya suamimu tiap bulan mengirim duit itu adalah bukan kepada seorang wanita yang Anda maksud, tapi kepada ibunya. Dan ternyata apa? Wanita ini, suami istrinya tadi yang pada anaknya sendiri tadi itu, dia merasa berdosa, menangis, dan kemudian memeluklah suaminya. Jadi kisah ini sesungguhnya apa maknanya? Kisah ini maknanya adalah kearifan orang tua memperlakukan hubungan keputusan kepada anaknya sendiri, putrinya sendiri, dan juga kepada menantunya, supaya jangan sampai perlakuan kepada menantu yang lebih baik, tapi kepada anaknya menimbulkan penderitaan batin pada anaknya. Lah kasus yang dialami oleh Mbak Yesi tadi kan kira-kira seperti itu kan, dia menderita karena apa? Ternyata suaminya disayangi sekali sama ayahnya tidak peduli pada dia. Mbak Yeli, kalau dari keluarga suaminya Mbak Yeli tahu suaminya memperlakukan Mbak Yeli seperti itu? Tahu. Dan ada kecekcokan gitu, tahu? Mereka tahu mas, tapi mereka itu sebagian terbaiknya cuma di depan aja gitu, di belakang mereka selalu menghasut. Dan itu tadi karena suami saya bilang perhitungan, suami saya itu kalau mereka minta uang itu harus mintanya hari ini, harus dikirim hari ini gitu. Tapi biasanya juga kadang-kadang saya nggak tahu gitu. Jadi kalau mereka minta uang, suami saya nggak pernah jujur sama saya gitu. Giliran pas saya tahu uang yang ada di saya disuruh kirim hari ini juga, nggak boleh nanti kayak gitu mas. Jadi ya saya keselnya di situ juga gitu. Sementara saya sangat masalah uang gitu ya, dia sangat perhitungan, tapi untuk keluarganya apa-apa dia nggak pernah terbuka kayak gitu mas. Oke, tadi mungkin Ustaz sudah menyampaikan, tapi sebaiknya Pak Ustadz, kalau yang tadi contoh kasus yang Pak Ustadz sampaikan adalah suaminya sudah bilang ke mertuanya. Kalau ini kan nggak ada seperti itu. Nah, kira-kira untuk seorang suami dan juga untuk istri jika memiliki kasus yang sama seperti ini, sebaiknya apa nih Pak Ustadz biar tidak